Pak Alvin, bisa dijelaskan sebagian besar atau pembagian sektor pekerjaan yang mempekerjakan WNI di Qatar itu apa aja, Pak? Baik, mungkin bisa saya sebut sebenarnya secara garis besar itu terbagi dua. Yang bekerja di sektor informal dan sektor formal. Sektor formal tentunya kita semua tahu, yang bekerja di perusahaan-perusahaan energi, perusahaan-perusahaan petrokimia, kimia, industri-industri di seputar Qatar, di mana saja termasuk industri teknologi seperti telekom dan lain-lainnya. Nah, sektor informal ini yang menarik karena memang terkadang jumlahnya cukup banyak, sekitar 3.000 sampai 4.000 jiwa, tetapi mereka tidak benar-benar terdata dengan mudah. Artinya datanya tidak dapat kita dapatkan dengan mudah. Karena mereka bekerja dibawa oleh majikannya atau mungkin perusahaan-perusahaan kecil yang mensupport mereka dari negara-negara sekitar atau mungkin pernah bekerja di negara sekitar dan akhirnya masuk ke Qatar. Teman-teman ini kecil dari sisi mungkin jumlahnya, tetapi sebenarnya peran mereka sangat signifikan karena yang mereka yang akan mempengaruhi mudir-mudirnya atau majikan-majikannya supaya misalnya salah satunya untuk meningkatkan pariwisata Indonesia supaya bisa bertemu atau mengunjungi Indonesia. Nah, ini yang memang sangat sulit dijangkau. Satu hal lagi, mungkin sektor informal ini juga sebenarnya sangat beragam. Mereka tidak hanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di majikan-majikannya, tetapi mereka juga mungkin akan bekerja di berbagai sektor, misalnya untuk cleaning service atau mungkin pekerjaan-pekerjaan semi skill lainnya seperti misalnya carpenter, tukang kayu untuk membangun rumah. Mereka perlu untuk kusen, pintu, daun jendela dan lain-lain itu juga ada. Sampai pekerjaan-pekerjaan yang memang ada skillnya walaupun juga jumlahnya tidak banyak, ya seperti misalnya untuk bekerja sebagai caring nurse ya. Jadi mungkin untuk merawat orang-orang tua, merawat anak-anak berkebutuhan khusus dan merawat anak-anak kecil. Ini juga banyak jumlahnya. Yang mana mudah-mudahan semua permasalahan memang itu tidak akan ditanggulangi atau di-handle oleh Permika, tetapi ini adalah bagian dari mediasi dari KBRI Doha itu sendiri. Jadi semua hotline itu memang akan kita rajin posting, informasikan ketika salah satu WNI, terutama tenaga kerja informal ini mengalami permasalahan, diharapkan segera menghubungi online KBRI Doha terdekat yang bisa dijangkau dengan telepon 24 jam. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ketika ada permasalahan di mana saja di seputar Qatar. Nah, terakhir Pak, apa tips Bapak kepada para pekerja yang memang berniat kerja di luar negeri, tidak hanya di Qatar? Artinya dia harus mengurus izin apa, lapor kemana? Baik, mungkin yang pertama kali harus diperhatikan adalah perjanjian kerjanya. Perjanjian kerjanya ini harus memenuhi semua aspek kelegalan tentunya, dan juga minimum persyaratan berapa besar salary dan benefitnya. Ini ada aturan-aturannya baik itu di sektor informal maupun formal. Semua aturan-aturan ini yang harus dipenuhi dan harus diperhatikan ketika kita menerima perjanjian kerja tersebut. Bagaimana caranya? Cara yang terbaik adalah menggunakan informasi yang ada di setiap teman-teman kita yang sudah berada di Qatar ataupun mungkin di semua Jazirah Arab di sekitar sini, dan juga menghubungi KBRI Doha atau mungkin menghubungi salah satu kontak dari kami dari Permika. Itu bisa kita jalankan informasi tersebut sehingga mungkin nanti menjadi solusi yang menjadi terbaik untuk bagi teman-teman di mana saja yang ingin bekerja di Qatar ataupun di Jazirah Arab pada umumnya. Artinya kalau ingin bekerja di luar negeri, terutama di Jazirah Arab, carilah jalur resmi, gitu ya Pak ya? Utamakan jalur resmi dan juga perhatikan perjanjian kerjanya. Itu pesan dari kami, dan juga perhatikan juga bagaimana cara menghubungi atas untuk tenaga kerjaan terdekat. Oke, baik Pak Alvin, terima kasih atas waktunya. Teman-teman Tribun Network, sampai bertemu pada live beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.